Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan untuk kajian kita pada siang hari ini, yaitu kitab 200 tanya jawab masalah akidah. Kembali silahkan ikhwan dan akhwat sekalian untuk melihat kitabnya, dan juga para pemirsa di rumah silahkan untuk melihat kitabnya. Mudah-mudahan kita bisa menambah banyak kosakata bahasa Arab dari kitab ini, selain juga materi akidah ya. Siang hari ini kita akan bahas mulai dari pertanyaan ke-28. Sebelumnya kita sudah membahas 7 syarat la ilaha illallah ya, 7 syarat la ilaha illallah. Yang pertama adalah al-ilmu, kemudian apa? Al-yakin, ilmu, yakin, kemudian al-qabul, menerima, kemudian apa lagi? Al-inqiyad, al-ikhlas, at-tasdiq, yang terakhir al-mahabbah ya, al-mahabbah. Baik. Pertanyaan yang ke-28, ma dalilu syahadati anna Muhammadan Rasulullah ya, ma dalilu syahadati anna Muhammadan Rasulullah. Apa dalil dari syahadat, kalimat syahadat sungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala? Qaulullah ta'ala, laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Laqad mannallahu, dan Allah sungguh telah mengkaruniakan kepada orang-orang yang beriman dengan mengutus di antara mereka seorang rasul dari kalangan mereka. Yatlu alaihim ayati, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Wa yuzakkihim, dan menyucikan mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran, Alkitab, Al-Quran, wal hikmah. Al-hikmah biasa diartikan dengan sunnah ya, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat yang pertama. Ayat yang kedua, wa qauluhu ta'ala. Udah ketemu? Wa qauluhu ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum, telah datang, dan sungguh telah datang kepada kalian rasulun min anfusikum, seorang rasul dari kalangan kalian ya. Yatlu azizun alaihi ma'anittum, itu satu kalimat, azizun alaihi ma'anittum, artinya adalah sangat berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami ya, sangat berat terasa oleh beliau, oleh Nabi SAW, penderitaan yang kamu alami. Harisun alaikum, harisun alaikum, sangat menginginkan. Haris itu ambisi ya. Harisun itu adalah berambisi, keinginan yang sangat kuat sekali. Kalau kita membahasakan orang yang
punya kemauan kuat untuk belajar, untuk thalabul ilmi, namanya harisun ala thalabil ilmi. Jadi mengungkapkannya begitu ya, harisun ala thalabil ilmi, betul-betul sangat semangat bersungguh-sungguh untuk belajar. Maka di sini dibahasakan harisun alaikum, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan kalian. Ya, artinya begitu ya, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan kalian. Di sini Imam As-Sa'di, Syekh Sa'di dalam tafsirnya mengatakan Nabi itu saking menginginkan, ya, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan untuk umatnya yang Allah ungkapkan di sini dengan kalimat harisun alaikum. Beliau sangat menginginkan kebaikan buat umatnya, ya, dan Nabi SAW bersungguh-sungguh untuk memberikan kebaikan kepada umatnya, ya. Dan juga Nabi itu sangat ingin menyampaikan hidayah kepada umatnya. Jadi Nabi itu sangat ingin semua umatnya itu adalah mendapatkan hidayah, dan Nabi bersungguh-sungguh, ya, tidak ingin umatnya terkena keburukan dan juga menjauhkan umatnya dari keburukan, dan juga menjauhkan agar supaya mereka tidak sedikit pun mendapatkan sesuatu yang tidak baik, ya. Jadi betul-betul Nabi SAW itu harisun alaikum, ya, sangat menginginkan, sangat berambisi, sangat menginginkan umatnya mendapatkan kebaikan, dan Nabi berupaya betul, ya, agar umatnya itu mendapatkan kebaikan, ya. Oleh karenanya tidak ada satu kebaikan pun melainkan Nabi sudah mengajarkan umatnya, dan tidak ada satu keburukan pun melainkan Nabi sudah mengingatkan umatnya, ya. Dan kita bisa lihat dari kehidupan para sahabat, mereka sangat berambisi, ingin sekali untuk menanyakan apa yang baik, ya, dan juga menanyakan apa keburukan yang harus mereka hindari. Bil mu'minina raufun rahim, terhadap orang-orang beriman sangat penyayang lagi pengasih, ya. Wa qauluhu ta'ala wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, dan Allah mengetahui sungguhnya engkau adalah rasulnya, ya, dalam surat Al-Munafiqun, ya. Ini dalil berkenaan dengan persaksian kita bahwa Nabi SAW itu adalah Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan berikutnya, pertanyaan 29. Ma makna syahadati anna Muhammadan Rasulullah? Ma makna syahadati anna Muhammadan Rasulullah? Apa makna syahadat anna Muhammadan Rasulullah? Apa artinya? Kita bersyahadat, bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah yang berhak diibadahi. Kemudian kita bersaksi bahwa sungguhnya Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawabannya huwa tasdiqul jazimu min samimil qalbi al-muwati liqaulil lisani bi anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila kafatin nasi insihim wa jinnihim. Huwa tasdiq al-jazim. Tasdiq dari kata-kata sodako, ya. Sidik, tasdiq itu membenarkan dengan teguh, dengan tegas, dengan teguh. Min somimil qalbi, dari dalam hati, membenarkan dari dalam hati. Al-muwati'u, yang sesuai, al-muwati' yang sesuai, sepakat, sesuai, liqaulil lisan, dengan perkataan lisan. Jadi pembenaran yang sangat teguh dari dalam hati yang sesuai dengan apa yang diucapkan oleh lisan. Ketika lisannya mengucapkan mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasul, hatinya pun juga demikian. Bi anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, sungguhnya Nabi Muhammad adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dan utusannya. Ila, kepada kafatin nasi insihim wa jinnihim. Kafah itu keseluruhan,
udkhulu fis silmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Ila kafatin nasi insihim wa jinnihim, kepada seluruh manusianya juga jinnya. Jadi Nabi itu diutus kepada manusia dan jin. Maka yang terkena taklif kewajiban agama itu adalah manusia dan jin. Ya, makanya ada surat Al-Jin, ada surat apa yang menceritakan Al-Jin juga? Juz 26, surat Al-Ahqaf. Ya, Al-Ahqaf. Wa id sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'una al-Qur'an. Ya, ketika kami datangkan beberapa orang dari kalangan jin untuk mendengarkan Al-Qur'an. Makanya pernah suatu malam para sahabat kehilangan Nabi SAW. Ya, baru waktu pagi apa subuh gitu mereka baru ketemu. Nabi menceritakan pergi sehabis menemui beberapa utusan dari kalangan jin. Ya. Jadi Nabi SAW diutus kepada manusia dan juga kepada jin. Syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Jadi ada 5 tugas Nabi SAW. Yang pertama adalah syahidan, Nabi sebagai saksi, ya, saksi atas umatnya, yaitu atas apa yang diperbuat oleh umatnya. Nabi ini menjadi saksi, ya. Bahkan Nabi sebagai saksi atas seluruh umat, seluruh manusia. Syahidan, jadi Nabi SAW saksi atas umatnya, baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk. Ya, jadi Nabi itu seorang yang kesaksiannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atas umatnya. Wa mubasysyiran wa nadhira, dan memberikan kabar gembira. Wa nadhira itu adalah peringatan, yang memberikan peringatan. Kalau Nabi mubasysyiran wa nadhira berarti ada yang diberikan peringatan dan kabar gembira, yaitu manusia dan jin, ya. Wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira, dan menyeru sebagai penyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, juga sebagai lampu penerang, ya, cahaya yang terang benderang. Ini pengertian makna syahadati anna Muhammad Rasulullah SAW. At-tasdiq al-jazim, ya, pembenaran yang sangat tegas, teguh dari dalam hati yang sesuai dengan ucapan lisan. Fayajibu tasdiquhu fi jami'i ma akhbara bihi, maka wajib, ya, fayajibu, wajaba, yajibu, wujub. Tasdiquhu fi jami'i ma akhbara, membenarkannya, tasdiquhu fi jami'i ma akhbara bihi, pada seluruh yang dikabarkan oleh Nabi SAW, min amba'i ma qad sabaq, dari berita yang telah lalu, informasi yang telah lalu. An-naba jamaknya amba, anin nabail azim jamaknya lah amba, ya. Makanya Nabi disebut Nabi karena dari kata-kata an-nabiu, yang memberikan kabar, yang memberikan informasi, ya. Informasi yang telah lalu harus membenarkan Nabi SAW. Wa akhbari masayati, dan juga informasi yang akan datang. Ketika Nabi SAW mengabarkan peristiwa yang akan datang, maka sebagai konsekuensi bersaksi bahwa Nabi adalah Muhammad adalah Rasul SAW, harus membenarkan semua informasi yang akan terjadi, yang keluar daripada lisan Nabi SAW. Wa fi ma ahalla min halalin, dan juga perkara yang dihalalkan oleh Nabi SAW. Wa harrama min haramin, dan perkara yang diharamkan. Ketika Nabi menghalalkan sesuatu, maka harus dibenarkan.
Ketika Nabi mengharamkan harus diterima. Wal imtithal wal inqiyad lima amara bihi. Al imtithal wal inqiyad, imtithal itu melaksanakan, wal inqiyad itu tunduk patuh, ya. Patuh lima amara bihi, patuh kepada perintahnya, ya, patuh kepada perintahnya. Wal kaffu wal intihau amma naha anhu, dan berhenti, al kaffu berhenti, wal intiha juga sama, berhenti, amma naha anhu berhenti dari apa yang dia larang, berhenti dari apa yang dia larang. Al intiha itu bisa diartikan juga habis, intaha, ya. Mana nasi misalkan, ya, nanya nasi, ada yang menyampaikan nasinya habis, intaha, itu jawabannya, intaha, habis, ya. Jadi besok kalau ada yang nanya mana ini, mana kertasnya, intaha, kalau udah habis, ya. Itu harus digunakan biar hafal, ya. Maafi baki, ya. Wattiba'u syari'atihi, wattiba'u syari'atihi. Ini makna yang sangat komprehensif untuk kalimat syahadati anna Muhammadan Rasulullah, ya. Wattiba'u syari'atihi, dan mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW, ya. Seluruh manusia yang ada setelah Nabi SAW diutus, maka dia harus mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Hatta meskipun ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW yang diturunkan, dia harus mengikuti syariat Nabi Muhammad, ya. Makanya ketika Umar bin Khattab memegang Taurat, Nabi bertanya, apa itu, ya, Taurat? Nabi langsung marah, ya, langsung marah dan mengatakan, laukana Musa hayyan baina adhurikum ma wasi'ahu illa tibai, ya, illa tibai. Seandainya Nabi Musa hidup sekarang ini, tidak boleh baginya kecuali mengikuti syariatku. Karena syariat Nabi Muhammad adalah syariat yang paling sempurna, syariat yang menjadi penutup para nabi, ya. Waltizamu sunnatihi, dan beriltizam dengan sunnahnya. Iltizam itu berpegang teguh, ya, iltizam dengan sunnahnya. Fis-sirri wal jahri, ketika sembunyi maupun terang-terangan. Ma'ar ridho, beserta ridho, bima qadahu wat taslimu lahu, ya. Dan ridho terhadap apa yang diputuskan. Al-qadha itu al-qadhi, hukum, pengadilan, ya. Dan ridho terhadap putusan Nabi SAW, wat taslim lahu, dan berserah diri kepada Nabi. Wa anna ta'atahu hiya ta'atullah, dan sungguhnya ketaatannya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'siyatahu ma'siyatullah, dan bermaksiat kepada Nabi sama saja dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hanya untuk Nabi, ya, tidak untuk manusia yang lain, ya. Kecuali dia mentaati Allah dan Rasulnya, maka ketaatannya juga wajib, ya. Li'annahu muballighun anillahi risalatahu, li'annahu, karena beliau muballighun anillahi risalatahu, beliau yang menyampaikan. Muballigh artinya penyampai, ya. Muballighun anillahi risalatahu, dia yang menyampaikan dari Allah risalahnya, risalah Islam. Walam yatawaffahullahu hatta akmala bihiddin, dan tidaklah Allah mewafatkannya, yatawaffahu, wafat, ya. Dan tidaklah Allah mewafatkannya hingga Allah akmala bihiddin, Allah menyempurnakan dengan Nabi Muhammad agamanya. Jadi agama Allah SWT sempurna dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Dan ini harus menjadi keyakinan seorang muslim, bahwa Nabi tidaklah wafat, melainkan Islam itu sudah sempurna. Seluruh ajaran Islam sempurna, tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang salah
salah disampaikan dari malaikat Jibril alaihi salam. Wa ballaghal balaghul mubin, dan telah menyampaikan penjelasan yang terang benderang, sangat jelas. Seluruh perkara itu sangat jelas ya. Di antaranya yang berkenaan dengan Al-Qur'an adalah bahwa tafsir keseluruhan Al-Qur'an dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu semuanya sudah dijelaskan oleh Nabi SAW. Ya. Itu sudah disampaikan oleh Nabi kepada para sahabatnya, dan juga sudah dijelaskan oleh para sahabat kepada murid-muridnya, kepada kita semuanya. Jadi tafsir pada zaman sahabat itu sudah selesai. Ya, kata para ulama, tafsir pada zaman sahabat sudah selesai. Para ulama setelah mereka ada yang menjelaskan tafsir yang dari sahabat, dari Nabi, ada yang menggabungkan, ada yang menyimpulkan, ya, ada yang menyederhanakan, ada yang kemudian membagi, dan begitu seterusnya. Karena kalau tidak begitu berarti ada satu ayat dalam Al-Quran yang tidak sampai kepada sahabat, dan itu tidak mungkin ya. Makanya ketika Imam Mujahid, seorang mufassir, seorang tabi'in, belajar tafsir kepada Ibnu Abbas, beliau mengatakan belajarnya Arudtul mushaf ala Ibnu Abbas thalatha marrat. Aku telah membaca mushaf kepada Ibnu Abbas 3 kali, dari Al-Fatihah sampai An-Nas ya. Uqifuhu inda kulli ayatin wa as'aluhu anha. Aku berhentikan Ibnu Abbas pada setiap ayat dan aku tanyakan kepada beliau artinya apa, ya, maknanya apa. Jadi Ibnu Abbas sudah menjelaskan seluruh Al-Quran kepada Imam Mujahid ya, Imam Mujahid. Tinggal para ulama berbeda-beda ya, kemampuan dalam tafsirnya. Ada yang ar-rasikhuna fil ilmi, sehingga mereka mengetahui perkara-perkara yang mutasyabihat di dalam ayat Al-Qur'an. Maka di sini disebutkan wa ballaghal balaghul mubin. Ya, Nabi SAW sudah menyampaikan dengan penjelasan yang sangat terang, sangat jelas. Wa taraka ummatahu, dan telah meninggalkan, taraka itu meninggalkan, ummatahu alal mahajjatil bayda, di atas jalan yang terang, di atas jalan yang lurus, jalan yang terang. Lailuha kanahariha, malam harinya seakan-akan seperti siang hari. Jadi saking jelasnya, saking terangnya jalan yang ditunjukkan oleh Nabi SAW untuk umatnya, maka seakan-akan malam itu seperti siang. La yazighu anha, tidak berpaling, tidak menyimpang darinya, ba'dahu, setelah peninggal beliau, illa halikun, melainkan dia akan celaka. Halikun, halaka, yahliku. Halikun itu celaka. Wa fi hadzal babi masailun sata'ti insyaallah, dan dalam bab ini akan terdapat beberapa masalah ya, beberapa pembahasan yang akan datang. Ikhwan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini makna daripada syahadat anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini semuanya adalah prinsip seorang muslim ya, prinsip akidah seorang muslim. Ketika dia mengakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW dan Nabi Muhammad adalah Rasul SAW yang terakhir, maka ada banyak konsekuensi yang harus dia laksanakan ya, seperti yang dijelaskan di dalam nomor ke-29 ini. Baik. Kemudian pertanyaan yang ke-30, Syekh Hafidz Ahmad Al-Hakami mengatakan, ma syurutu syahadati anna Muhammadan Rasulullah wa hal tuqbalu syahadatul ula biduniha. Apa syarat-syarat syahadat anna Muhammadan Rasulullah ya, syurut, jangan lupa syurut itu adalah jamak daripada syartun, syarat, sudah dipakai menjadi bahasa Indonesia ya. Wa hal tuqbalu, dan apakah diterima. Tuqbalu, qabila, yaqbalu, al-qabulu ya, al-qabul itu adalah penerimaan.
Wa hal tuqbalu syahadatul ula biduniha? Apakah diterima syahadat yang pertama, yaitu syahadat apa? La ilaha illallah. Biduniha, tanpa syahadat yang kedua. Apakah syahadat yang pertama itu diterima tanpa syahadat yang kedua? Jawabannya qaddamna laka annal abda la yadkhulu fid dini illa bihataini syahadatain. Telah kami sampaikan kepada Anda bahwa seorang hamba tidak dapat masuk ke dalam agama Islam kecuali dengan 2 kalimat syahadat. Wa annahuma mutalazimatan, dan keduanya adalah saling terkait. Fasyurutu syahadatil ula, maka syarat syahadat yang pertama juga menjadi syarat dari syahadat yang kedua. Kalau syarat la ilaha illallah ada 7 macam, maka itu juga menjadi syarat anna Muhammadan Rasulullah. Pertanyaan berikutnya, sampai pertanyaan 30, penulis sudah selesai menjelaskan tentang 2 kalimat syahadat, ya, syahadat la ilaha illallah, kemudian syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Dan makna yang beliau jelaskan tulis sangat jelas, mulai dari syarat 2 kalimat syahadat, termasuk juga makna syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Karena sebelumnya kita membahas tentang rukun Islam, maka berikutnya adalah kita akan membahas rukun Islam yang berikutnya, ya. Di sini nomor 31 beliau mengatakan ma dalilus shalah waz zakah. Ma dalilus sholati waz zakah. Apa dalil dari rukun salat dan zakat? Qala Allah Ta'ala fa in tabu wa aqamus sholata wa atawuz zakata fa khallu sabilahu. Maka apabila mereka bertaubat dari apa? Dari syirik, ya, bertobat dari syirik kemudian masuk Islam. Wa aqamus sholata wa atawuz zakat, dan mereka menegakkan salat dan menunaikan zakat, fa khallu sabilahu, maka biarkanlah mereka, bebaskanlah mereka. Mereka tidak dibunuh, ya, karena sudah taubat dari syirik kemudian mereka menjadi muslim dan menegakkan salat serta menunaikan zakat. Wa qala ta'ala fa in tabu wa aqamus sholata wa atawuz zakata fa ikhwanukum fid din. Maka apabila mereka bertaubat dari syirik, menegakkan salat, menunaikan zakat, maka mereka adalah saudara kalian dalam agama, ya, saudara kalian dalam agama. Wa qala ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakat. Sama di sini juga ayat ini diulang lagi dari pembahasan sebelumnya, yaitu disebutkan mereka menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Dan semua kata-kata sholat bahasanya adalah wa yuqimus shalah, ya, menegakkan sholat, bukan sekedar melaksanakan sholat, ya, karena tidak cukup hanya melaksanakan sholat, tapi harus ditegakkan, ya, ditegakkan dengan berjamaah di masjid, ya. Semua laki-laki harus ke masjid. Kemudian ada sanksi bagi orang yang tidak melaksanakan sholat berjamaah, tidak ada udzur, ya, tidak ada udzur, ya. Karena apalagi banyak sekali hadis-hadis yang kemudian memberikan satu peringatan, ya, di mana orang yang tertinggal dari sholat subuh, sholat asar atau sholat isya, maka dia terkena sifat kemunafikan. Berikutnya pertanyaan yang ke-32, ma dalilus shaum? Ma dalil as-shaum? Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kalian shaum sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kalian, atas orang-orang sebelum kalian, ya. Dan
karena saum pada umat ini adalah bagian daripada syariat, sehingga saum pada umat ini adalah saum yang paling sempurna, ya. Umat ini saum boleh makan sahur, juga berbuka di waktu maghrib, ya, ringan ketimbang umat terdahulu, ya. Wa qala ta'ala faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka barang siapa yang menyaksikan bulan sabit, ya, bulan sabit awal bulan, falyasum, maka hendaknya dia melaksanakan saum. Wa fi haditsil a'rabi, dan dalam hadis seorang Arab Badui yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbirni ma faradallahu alayya minas siyam. Akhbirni itu adalah beritahukan kepadaku. Kabar, ya, khobar. Beritahukan kepadaku apa yang Allah wajibkan dari ibadah saum. Faqala, maka Nabi bersabda, syahrul ramadhana illa an tatawwa'a syai'an. Yang wajib hanya saum Ramadan 1 bulan penuh, kecuali engkau melaksanakan saum tatawwu, kecuali menambah dengan saum tatawwu. Karena sebelumnya kan orang Arab Badui juga, ya, yang mengatakan aku tidak akan menambah, tapi juga tidak akan mengurangi yang sudah diwajibkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aflaha in shadaqah. Dia beruntung kalau dia jujur, ya, kalau dia jujur. Berikutnya, ma dalilul hajj. Apa dalil dari rukun haji? Qala Allah Ta'ala wa atimul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah haji dan umrah itu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haji diwajibkan tahun berapa? Tahun ke-9 Hijriah. Namun di tahun 9 Hijriah Nabi SAW tidak melaksanakan haji. Sebagai gantinya Nabi mengutus Abu Bakar sebagai Amirul Hajj. Ketika Abu Bakar sudah di jalan, kemudian Nabi SAW mengutus Ali untuk menyusul, ya, ikut dengan Abu Bakar melaksanakan ibadah haji. Kenapa Nabi tidak langsung melakukan ibadah haji? Karena pada tahun ke-9 Hijriah Nabi sibuk menerima utusan dari kabilah-kabilah yang datang masuk Islam, ya. Jadi berbondong-bondong orang pada tahun ke-9 Hijriah itu masuk Islam setelah Fathu Makkah, ya. Setelah Fathu Makkah kemudian membebaskan Taif, ya, nyambung selama 1,5 bulan atau 2 bulan kalau tidak salah, ya, Nabi baru kemudian kembali ke Madinah, ya. Nabi haji yaitu pada waktu haji wada, ya, tahun ke-11 atau 10 Hijriah, ya. Wa qala ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan bagi Allah atas manusia, ya, dan kewajiban atas manusia adalah haji ke Baitullah man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang memiliki kemampuan. As-sabil yaitu azad warrahilah, dia punya bekal untuk dirinya dan keluarga yang ditinggalkan, dan juga punya alat transportasi, bisa sampai ke Mekah sana. Kalau sekarang kita menggunakan pesawat, ya, dulu orang jalan kaki atau juga kapal laut. Waqala Nabi SAW, innallaha ta'ala kataba alaikumul hajj. Sungguhnya Allah SWT mewajibkan atas kalian melaksanakan ibadah haji, ya. Dan dalam hadis Jibril yang panjang, bunyal islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 rukun, 5 perkara, ya. Ini rukun Islam, mulai dari syahadat, kemudian sholat, kemudian zakat, kemudian saum, kemudian haji, ya. Semuanya adalah rukun Islam sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ya. Berikutnya penulis membahas berkaitan dengan hukum orang yang meninggalkan salah satu dari rukun Islam, ya. Hukum ini kita perlu perhatikan karena ada
perbedaan antara sholat dengan rukun yang lain. Ya. Beliau mengatakan di sini, ma hukmu man jahada wahidan minha au aqarra bihi wastakbara anhu. Ya. Ma hukmu, apa hukumnya? Hukmu itu hukum. Sudah jadi bahasa Indonesia juga ya. Man jahada, barang siapa yang jahada itu membangkang, tidak menerima, wahidan minha, satu dari rukun Islam. Barang siapa yang tidak menerima salah satu rukun Islam, au aqarra bihi wastakbara anhu, atau aqarra yuqiru, atau dia menetapkan, mengakui. Ikrar dalam bahasa Indonesia adalah ikrar ya, itu dari kata-kata ikrar, aqarra yuqiru. Jadi ikrar itu dalam bahasa Indonesia artinya adalah ikrar, menetapkan. Atau menetapkannya, mengakuinya, wastakbaru anhu, tapi dia menyombongkan diri dari melakukannya, jadi tidak mau melakukan perbuatan itu. Apa hukumnya? Karena berbicara masalah hukum, maka penjelasannya adalah yuqtalu kufron, maka dia dibunuh statusnya sebagai orang yang kafir. Statusnya kafir, dibunuh statusnya kafir. Ka ghairihi minal mukadzibina wal mustakbirin, seperti orang-orang yang mendustakan Islam dan juga orang-orang yang sombong, tidak mau menerima melaksanakan syariat Islam. Mithlu iblis wa fir'aun, seperti iblis dan Fir'aun. Ya, seperti iblis dan Fir'aun. Apa bedanya antara orang yang membangkang tadi dengan orang yang menyombongkan diri di sini? Ya. Kalau orang yang membangkang, dia sudah mendustakan, menolak. Tapi kalau orang yang mustakbir, wastakbaru anhu, adalah orang yang mengetahui ini adalah wajib, ini adalah disyariatkan, ya. Tetapi dia menolak untuk melakukan atas dasar apa? Sombong, atas dasar sombong. Jadi menolak untuk melakukan atas dasar sombong. Ya. Ngapain saya sholat, apalagi berjamaah, harus sujud sama dengan orang-orang yang rendah dan sebagainya, ya. Maka saya tidak akan sholat. Nah, itu adalah sombong. Dia tahu kewajiban sholat, tapi dia tidak melaksanakan, menolak karena sombong, ya, karena sombong. Dia tahu kalau membangkang tadi yang pertama, dia dari pertama sudah mendustakan, sudah membangkang. Tapi kalau yang istakbaro itu dia tahu bahwa itu adalah wajib, ya, tapi kemudian dia menolak untuk melaksanakan karena kesombongannya. Saya lebih hebat dari orang itu dan begitu seterusnya. Seperti iblis. Iblis sudah tahu bahwa dia itu harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia tahu surga, ya kan? Iblis itu pernah hidup di surga, ya. Dia tahu mana yang harus dilaksanakan, tapi ketika dia disuruh sujud kepada Adam alaihissalam, dia menolak dengan menyombongkan diri. Qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Itu sombongnya iblis. Dia tahu bahwa yang memberitakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata iblis, ana khairum minhu, saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar, engkau menciptakanku dari api, sementara engkau menciptakan dia dari tanah. Api lebih mulia daripada tanah. Maka mohon maaf, saya tidak mau sujud. Ya, itu adalah sombongnya iblis. Iblis tahu kewajibannya, tahu itu adalah wajib karena perintah Allah SWT, tapi dia menolak, tidak mau melaksanakan, ya. Maka istakbaro itu maksudnya adalah itu, ya, maksudnya itu. Nanti dalam pembahasan iman dan kufur, maka ini akan dibahas. Ada macam-macam kekufuran. Di antaranya adalah kufur yang atas dasar kesombongan seperti iblis, ya. Jadi ada dua kondisi, ya, ada dua kondisi yang hukumnya sama dalam pertanyaan ke-34 ini. Ma hukmu man jahada wahidan, membangkang, mendustakan, sama orang yang mengakui tapi dia menolak untuk melaksanakan karena sombong, ya. Baik. Pertanyaan yang ke-35 berikutnya, ma hukmu man aqarra biha. Ya.
Kalau tadi yang pertama itu mendustakan sama mengakui tapi sombong, ya. Yang kedua, ma hukumu man aqarra biha. Apa hukum orang yang mengakui? Aqarra itu ikrar tadi ya. Mengakui tsumma tarakaha, kemudian dia meninggalkannya, tidak melaksanakannya. Meninggalkan, tidak melaksanakannya. Linau'i takasulin aw ta'wilin, karena malas atau karena dia mentakwil, dia memahami yang berbeda, ya, memahami yang berbeda. Jadi yang menjadi pembahasan sekarang adalah orang yang mengakui tapi dia meninggalkan karena malas atau karena alasan tertentu. Bisa dibedakan ya antara sebelumnya dengan yang kedua ini. Pertanyaan ini jawabannya ada dirinci masing-masing rukun Islam. Ya, dirinci di sini masing-masing rukun Islam. Yang pertama, kalau itu terjadi pada orang yang enggan melaksanakan sholat. Ya. Ammas sholatu, adapun sholat, faman akharaha an waqtiha bihadhihi sifati fa innahu yustatab. Faman akharaha, barang siapa yang mengakhirkan sholat dari waktunya, an waqtiha, mengakhirkan sholat dari waktunya, tidak mau melaksanakan. Jadi waktu sudah datang, diakhir-akhirkan sampai waktunya habis dan dia tidak melaksanakan sholat, maka dia diminta bertaubat. Fa innahu yustatab. Yustatab itu dari kata-kata taba yatubu, taubat. Yustatab, diminta untuk bertaubat. Ya. Kalau ada alif sama sin, itu berarti ada permintaan seperti istighfar. Istighfar itu kita meminta. Istighfar itu adalah meminta, dari kata-kata ghafaro, ya. Istighfar itu adalah meminta. Istighosah itu dari kata-kata al-ghauth, meminta pertolongan, ya. Kalau dia sampai lewat waktu sholat tidak mau melaksanakan sholat, maka dia diminta untuk bertaubat. Fa in taba, kalau dia bertaubat lalu melaksanakan sholat, selamat. Kalau tidak, qutila haddan. Kalau tidak mau melaksanakan sholat juga, maka dia dibunuh sebagai hukuman hudud, tapi tidak kafir, ya, sebagai hukuman hudud. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah SWT, fa in tabu wa aqamus sholata wa atawuz zakata fakhallu sabilahum, seperti yang ayat yang tadi. Wa hadis umirtu an uqatilan nas, dan hadis aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersyahadat kemudian melaksanakan rukun Islam, ya. Jadi orang yang mengakui kewajiban tapi dia meninggalkan karena malas atau karena alasan tertentu, maka dia diminta untuk bertaubat dalam sholat, ya, diminta bertaubat. Kalau dia bertaubat dan sholat maka selamat. Kalau tidak, maka dia hukumannya adalah dibunuh, ya. Dan ini semua imam madhab berpendapat seperti itu, ya. Memang ada berbeda pendapat antara ulama, ya. Ada yang mengatakan dia dihukumi murtad dan sebagainya, ada yang mengatakan tidak, ya. Pembahasannya nanti mungkin insyaallah kita akan bahas. Tapi secara prinsip adalah bahwa orang yang meninggalkannya karena malas, bukan karena menolak kewajibannya, membangkang, mendustakan, ya, atau istikbar tadi itu, maka dia diminta bertaubat, ya, diminta bertaubat. Ini salah satu bagian dalam rangka agar supaya sholat itu tegak, karena semua bahasa hadis dan ayat adalah wa aqimus sholah, dan tegakkanlah sholat, ya. Yang kedua, wa amma zakatu, adapun zakat, fa in kana mani'uha mimman la syaukata lahu. Fa in kana mani'uha, apabila orang yang menolaknya. Mani'uha itu adalah orang yang menolak, melarang. Mana'a yamna'u, ya.
Apabila orang yang menolak membayar zakat, mimman la syaukata lahu, yaitu orang-orang yang tidak punya kekuatan. Syaukah itu kekuatan. Bagaimana cara mengambil zakat dari orang tersebut? Akhadahal imamu minhu qahran. Akhadahul imam. Akhadah ya'khudhu itu imam mengambil. Ya, pimpinan atau petugas yang ditugasi mengambil zakat mengambil dari orang tersebut secara paksa. Orang yang tidak mau membayar zakat, dia sudah diketahui sebagai muzaki tapi tidak mau membayar zakat, sendirian tidak punya kekuatan, maka dipaksa untuk melakukan zakat. Jadi zakat itu memang harus dipaksa ya, harus diambil. Kenapa ada amil zakat? Karena amil zakat itulah yang mengambil zakat kemudian menyerahkannya kepada mustahik. Dia harus mengambil itu. Ya. Akhadahal imamu minhu qahran wa nakalahu bi akhdhi syai'in min malihi, dan memberikan pelajaran kepadanya dengan mengambil sebagian hartanya. Zakatnya diambil 2,5%, sebagian hartanya diambil juga sebagai pelajaran agar supaya nanti dia tidak menolak membayar zakat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, waman mana'aha, dan barang siapa yang menolaknya, melarangnya, menolaknya, fa inna akhiduha wa syatra malihi ma'aha, maka kami akan mengambil zakat itu dan sebagian daripada hartanya bersama dengan zakat. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i dan juga Imam Abu Dawud ya. Ini kalau dia tidak punya kekuatan. Kondisi yang kedua, wa in kanu jama'atan, kalau mereka ini sebuah kelompok yang menolak membayar zakat, walahum syaukatun, dan mereka punya kekuatan, wajaba 'alal imami qitaluhum hatta yu'adduha, maka wajib atas pimpinan imam ketika itu di suatu wilayah tersebut untuk memerangi mereka hingga mereka mau membayar zakat. Ya. Kenapa? Karena mereka punya kekuatan, kelompok yang punya kekuatan yang menolak zakat. Lil ayati wal ahadits as-sabiqah, berdasarkan ayat-ayat dan hadis yang telah lalu, wa fa'alahu Abu Bakrin was sahabatu radhiyallahu anhum ajmain, dan itu dilakukan oleh Abu Bakar dan para sahabat ketika Abu Bakar memerangi orang-orang yang menolak zakat dan orang-orang yang murtad, ya, orang-orang Arab yang murtad di bawah Musailamah al-Kadzdzab. Ya. Jadi ketika ada kelompok yang menolak melaksanakan satu rukun Islam, itu harus diperangi ya, diperangi kalau mereka punya kekuatan. Amma shaum, adapun saum, falam yarid fihi syai', maka tidak ada hukum yang khusus bagi orang yang meninggalkan saum. Walakin yu'addibuhul imam aw naibuhu bima yakunu zajron lahu wa li amsalihi. Akan tetapi imam, pemimpin, memberikan peringatan, memberikan hukuman, atau wakilnya dengan hukuman yang bisa menjadikan dia jera, ya, menjadikan jera bagi orang yang meninggalkan saum dan juga orang-orang yang seperti itu, ya. Karena di bulan Ramadan seluruh kaum muslimin yang balik dia harus berpuasa, yang belum balik pun juga disunahkan untuk diajarkan. Makanya para sahabat mengajarkan anak-anaknya saum ketika mereka merengek-rengek minta buka, dikasih mainan dari kapas, dari apa, supaya mereka teralihkan, ya, teralihkan. Pada zaman sekarang banyak sekali mainan yang bisa mengalihkan, bahkan tidak juga di bulan puasa mereka malah malas makan, ya, karena banyak mainan yang bisa menjadi pengalih perhatian, ya. Jadi untuk saum tidak ada hukuman khusus, tapi dia disuruh bertobat. Kemudian juga imam bisa memberikan hukuman yang membuat dia jera, ya. Dan sayangnya kita di bulan Ramadan sering mendapati tempat-tempat makan yang buka, ya, buka dan ramai malah. Bahkan harga bisa lebih tinggi ya ketimbang di bulan Ramadan, ya. Itu terang-terangan, ya. Hanya yang ditutupin hanya pintu masuknya aja tuh, tapi terang-terangan itunya ya, bukanya, ya. Wa ammal hajj, adapun haji, fakullu umuril abdi waktun lahu,
fakullu umuril abdi, maka seluruh umur hamba, umur ya umur artinya ya, fakullu umuril abdi waktun lahu. Jadi kalau nanya umur dalam bahasa Arab ya umur juga. Kam umruka atau kam umruki, berapa umur Anda? Umur saya sekian. Nah, jadi pertanyaannya tinggal begitu aja. Maka seluruh umur seorang hamba adalah waktu untuk melaksanakan haji. Jadi waktunya panjang ya, selama hidup dia. Ketika dia mampu maka dia melaksanakan haji. La yafutu illa bil maut, tidak lewat waktunya, la yafutu tidak lewat waktunya kecuali dengan kematian. Ya, kalau sudah mati ya sudah lewat waktunya ya. Selama dia masih hidup, seorang muslim masih hidup, maka dia masih punya kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji. Wal wajibu fihil mubadarah, dan yang wajib adalah untuk bersegera. Ketika punya kemampuan dia harus bersegera, karena perintah itu prinsipnya dilaksanakan segera. Wa qad ja'al wa'idul ukhrawi fit tahawuni fihi, dan telah ada ancaman-ancaman akhirat, ancaman-ancaman di akhirat bagi orang yang at-tahawun, yang menunda-nunda. Dia sudah mampu tapi dia menunda-nunda untuk daftar haji ya. Aturannya dia sudah mampu, harusnya dia langsung daftar segera, tetapi dia menunda-nunda untuk alasan yang tidak syar'i ya. Walam tarid fihi uqubatun khassatun fid dunya, tapi tidak ada hukuman khusus di dunia bagi orang yang menunda-nunda melaksanakan ibadah haji ya. Prinsipnya dia harus bersegera ya. Ada beberapa ucapan ya dari sebagian khulafaur rasyidin berkenaan dengan hal ini. Imam Ali mengatakan la alaihi an yamuta yahudian aw nasraniyan, yes. Ya aku nggak peduli dia mati dalam keadaan Yahudi dan Nasrani, maksudnya ancaman ya, maksudnya hal itu adalah merupakan bagian daripada peringatan bagi orang yang menunda-nunda melaksanakan haji padahal dia mampu. Kemudian Umar pernah mengatakan mahum bi muslimin ya, tidaklah mereka termasuk orang-orang muslim. Tidaklah mereka termasuk orang-orang muslim. Maksudnya kata para ulama adalah itu peringatan dari Umar ya. Karena orang yang mampu berhaji kemudian menyia-nyiakan, nunda-nunda, dia salah ya, dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sampai pertanyaan ini selesai pembahasan berkaitan dengan rukun Islam ya. Rukun Islam selesai dan kita sudah paham hukum orang yang meninggalkan satu daripada rukun Islam ya. Kita ulas sedikit. Hal ini ada terbagi dua. Yang pertama adalah tadi orang yang membangkang, orang yang mendustakan ya. Mendustakan, tidak menerima, tidak mengakui, sama orang yang mengakui tapi dia sombong, menyombongkan diri untuk tidak mau melaksanakannya, maka hukumnya sama, yaitu dia yuktalu kufran ya, dibunuh statusnya sebagai orang yang kafir, seperti apa yang dilakukan oleh iblis laknatullah alaih. Dia tahu bahwa dia harus melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu yang memerintah itu adalah Allah Subhanahu wa taala ya, tapi dia menolak. Kenapa? Karena sombong. Dia merasa lebih baik daripada Adam alaihissalam. Kemudian yang kedua adalah kondisi yang kedua, orang yang mengakui kewajiban tersebut tapi dia meninggalkan bukan karena sombong tapi karena malas. Ya, karena malas atau karena alasan tertentu. Maka ini dirinci ya, ini dirinci. Kalau sholat, hukum sholat, maka ini hukumnya lebih berat. Kenapa? Karena dia meninggalkan sholat ya, hukum minimal meninggalkan sholat karena malas, tidak mau melaksanakan padahal waktunya sudah lewat ya. Maka hukum minimalnya dia dibunuh
tapi statusnya masih sebagai seorang muslim, ya. Tapi dibunuhnya berdasarkan hukum hudud. Sebelumnya diminta bertaubat dulu. Kalau dia bertaubat, alhamdulillah dia melaksanakan sholat. Kalau tidak, maka dia tadi dibunuh, ya. Ini sholat, dan sholat berbeda dari rukun Islam yang lain. Sebagian ulama mengatakan hatta sholat pun maka hukumnya sama. Kalau dia enggan melaksanakan sholat, dia bisa dihukumi kafir ataupun murtad, ya. Jadi sama-sama dibunuh tapi statusnya berbeda. Kalau ini status minimalnya adalah dia dibunuh tapi hudud, ya, masih sebagai muslim. Sebagian ulama mengatakan bahwa dia dibunuh juga tapi statusnya sudah berbeda. Dia statusnya adalah murtad karena dia meninggalkan sholat. Berdasarkan apa? Berdasarkan hadis-hadis sholat, ya. Nabi mengatakan al-ahdul ladzi baina wa bainahum tarkus shalah. Perjanjian batasan antara kita dengan mereka orang-orang musyrik adalah meninggalkan sholat. Maka orang yang meninggalkan sholat dia sudah masuk dalam golongan orang-orang musyrik, ya. Kemudian juga ayat mengatakan fa in tabu wa aqamus sholata fakhallu sabilahum atau fa ikhwanukum fiddin, ya. Kalau menegakkan sholat dan menunaikan zakat maka saudara dalam seagama. Kalau dia tidak melaksanakan sholat berarti bukan lagi saudara seagama, ya. Tapi di sini adalah hukum yang ditulis oleh penulis di sini, hukum yang mengatakan bahwa orang yang menolak melaksanakan sholat karena malas, setelah diminta taubat tidak juga bertaubat, tidak melaksanakan, maka dia dibunuh tapi hukumnya statusnya adalah masih seorang muslim. Makanya di bahasanya kutila haddan. Haddan itu adalah berdasarkan hukum hudud, bukan kutila kufron. Kalau kutila kufron berarti dia dibunuh tapi statusnya kafir, ya. Itu perbedaannya, ya. Sebelum kita akhiri, kita baca dulu pertanyaan di sini. Pertanyaan selanjutnya yang ke-36, mahwa al-iman, ya, mahwal iman. Al-imanu qaulun wa amalun. Al-imanu qaulun wa amalun. Iman itu adalah perkataan dan perbuatan. Ini seperti saya sampaikan sebelumnya, ya, dalam istilah iman. Jadi iman itu ada perkataan dan perbuatan. Qaulul qalbi wal lisan. Perkataannya terbagi menjadi dua, yaitu perkataan hati dan perkataan lisan. Perkataan lisan berarti dia mengucapkan syahadat, dia mengucapkan kalimat yang menunjukkan keimanan. Perkataannya hati adalah dia meyakini, ya, dia meyakini bahwa dia harus bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amal juga terbagi menjadi dua, amalul qalbi wal lisan. Ada perbuatan hati dan perbuatan lisan. Jadi hati itu punya perbuatan, ya. Hati itu ada perbuatan. Perbuatan hati banyak, ya, seperti ikhlas, ya, kemudian khauf, takut, ya, kemudian ar-raja, kemudian al-khasyah, kemudian tawakal, ya, kemudian al-mahabbah, ya, apalagi kemudian al-isti'anah, ya. Ini semuanya adalah amalan hati yang juga harus diperhatikan karena ini yang lebih penting dan ini yang menggerakkan anggota badan, ya. Makanya ketika Nabi mengatakan al-imanu bid'un wasittuna syu'batan, iman itu ada 60 sekian macam bagian. Dalam tafsirnya Ibnu Hajar mengatakan pembagian yang paling sistematis adalah pembagiannya Imam An-Nasai kalau nggak salah, ya. Beliau mengatakan begitu. Di situ dibagi, ada amalan lisan, ada amalan hati, ada amalan anggota badan. Ada gabungan antara amalan hati dengan amalan anggota badan. Kalau di total semuanya ada 69 atau 79 sesuai dengan siapa yang menghitung, ya. Mulai dari amalan iman, cabang-cabang iman yang ringan sampai cabang-cabang iman yang harus dikerjakan bersama, ya. Salat berjamaah, haji, berjihad, berdakwah, amar ma'ruf nahi munkar, semuanya adalah
cabang-cabang keimanan. Semakin orang melaksanakan lebih banyak daripada cabang-cabang keimanan, maka dia semakin lebih baik ya. Lanjut lagi, wa yazidu bitta'ah, bertambah karena ketaatan. Bertambah karena ketaatan. Wa yanqusu bil maksiyah, berkurang dengan maksiat. Ya, berkurang, imannya akan bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Ketika orang bermaksiat, ketika itu imannya turun, berkurang. Ketika dia melaksanakan ketaatan, maka dia bertambah imannya. Kalau dia istiqomah dalam melaksanakan ketaatan atau bahkan mungkin meningkat ketaatannya, maka imannya akan semakin bertambah. Di situ kita bisa tahu setiap harinya kondisi keimanan kita berkurang atau bertambah. Dilihat dari ketaatan dan maksiat yang kita lakukan. Ya. Wa yatafadalu ahluhu fihi, dan ahlul iman, orang-orang beriman itu dia bertingkat-tingkat. Tidak sama. Ada yang imannya itu prima di atas, ada yang imannya sedang, ada yang imannya itu di bawah. Berbeda-beda. Ya, maka imannya Abu Bakar dengan kita berbeda, ya. Imannya para sahabat dengan kita juga berbeda. Imannya di antara kita, kondisi keimanan kita di antara kita juga berbeda-beda. Dan ini adalah prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Berikutnya madalil ala kaunihi qaulan wa amalan. Apa dalilnya bahwa iman itu terdiri dari ucapan dan perbuatan? Ya. Qala Allah Ta'ala walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan keimanan itu dicintai oleh kalian, wa zayyanahu fi qulubikum, dan menghiasi keimanan dalam hati kalian. Wa qala ta'ala fa aminu billahi wa rasulihi, maka berimanlah kepada Allah dan rasulnya. Wa hadza ma'na syahadataini lataini la yadkhulul abdu fid dini illa bihima. Ini adalah makna dua kalimat syahadat di mana seorang hamba tidak dapat masuk ke dalam agama Islam kecuali dengan keduanya. Wahia min amalil qalbi i'tiqadan, dan dia dari perbuatan hati, yaitu al-i'tiqad, yakin, ya, yakin, meyakini. Wa min amalil lisani nutqan, dan perbuatan hati berupa mengucapkan. La tanfa'u illa bitawadhu'ihima, tidak akan bermanfaat kecuali sesuai antara amalan hati dengan apa yang diucapkan oleh lisan. Wa qala ta'ala wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan tidaklah Allah akan menyia-nyiakan keimanan kalian. Apa yang dimaksud dengan keimanan di sini? Yakni salatukum ila baitil maqdis qabla tahwilil qiblah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian. Maksudnya tidak akan menyia-nyiakan sholat kalian yang menghadap ke Baitul Maqdis sebelum kiblatnya dirubah ke Ka'bah. Ya. Sama sholata kullaha imanan, Allah menamai sholat seluruhnya dengan kata-kata iman. Di sini iman yang disebut adalah sholat. Tapi sholat, kenapa sholat itu disebutnya sebagai iman? Wahia jami'atun li'amalil qalbi wal lisan wal jawari, karena sholat itu meliputi perbuatan hati, perbuatan lisan, dan juga perbuatan anggota badan. Jadi ketika kita sholat, hati kita bekerja, berbuat, lisan kita juga berbuat, anggota badan kita berbuat. Maka sholat itu harus khusyuk, tumakninah, khusyuk, hadir, hatinya hadir, ya. Dia hatinya hadir, pikirannya juga hadir, tidak kemana-mana. Dia tahu apa yang dia ucapkan dan dia paham apa yang dia ucapkan dan dia lakukan. Itu namanya gabungan antara lisan yang mengucapkan zikir ketika sholat ataupun bacaan Quran, hati yang khusyuk hadir, anggota badan yang melaksanakan rukun wajibnya dengan sesuai. Makanya Allah mengungkapkan sholat dalam ayat ini dengan iman. Wa makana Allahu liyudhi'a imanakum.
dan tidaklah Allah akan menyia-nyiakan sholat kalian ketika itu menghadap ke Baitul Maqdis sebelum dirubah ke Ka'bah al-Musyarrafah. Wa ja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi menjadikan al-jihada wa qiyama lailatul qadri atau lailatul qadar, dan malam lailatul qadar, salat pada malam lailatul qadar, wa siyama ramadan wa qiyamahu, dan saum Ramadan serta qiyam Ramadan, yaitu salat malamnya, tarawih dan salat tahajudnya, wa ada al-khumus, dan menunaikan 1/5 ghanimah harta rampasan perang, wa ghairoha minal iman, dan perkara-perkara yang lain itu bagian daripada iman. Jadi Nabi menyebutkan jihad fisabilillah, sholat pada malam Lailatul Qadar atau menghidupkan malam Lailatul Qadar, saum Ramadan dan sholat malamnya, sholat tarawih dan sholat tahajud, juga menunaikan harta rampasan perang 1/5-nya untuk Allah dan Rasulnya, itu adalah termasuk daripada iman. Dari mana kita tahu? Dari jawaban Nabi ketika ditanya, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdol, wahai Rasulullah, amalan apa yang paling mulia? Di situ Nabi menjawabnya, imanun billahi wa rasulihi, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ada lagi yang bertanya kepada Nabi. Nabi menjawabannya, imanun billahi, al-imanu billah wassalatu fi awwali waqtiha. Salat, iman kepada Allah dan salat di awal waktu. Ada lagi yang bertanya, orang yang bertanya, jawabannya berbeda lagi. Iman kepada Allah, birrul walidain, ya, dan juga birrul walidain. Ada yang bertanya lagi, dijawab oleh Nabi, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian jihadun wal jihadu fisabilillah, dan berjihad fisabilillah. Ya. Jadi Nabi menjawab apa itu amalan yang paling afdol ya Rasulullah. Jawabannya berbeda tergantung siapa yang bertanya. Setiap pertanyaan ada jawabannya, beriman kepada Allah, kemudian menyebutkan amalan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam bukunya yang berjudul Kitabul Iman, ya, Nabi menjawab itu sesuai dengan orang yang bertanya. Orang-orang ini jawabannya yang sesuai bagi dia adalah sholat tepat waktunya. Maka kalau kita ditanya oleh orang, apa amalan yang paling mulia, kita lihat orang ini mungkin agak kurang tepat waktu nih sholatnya, kita bisa sampaikan sholat tepat waktu. Ya. Ada lagi yang bertanya, ketika ada orang yang bertanya, jawabannya kemudian berjihad fisabilillah, maka Nabi melihat orang ini adalah orang yang sangat cocok untuk dia memenuhi kriteria untuk berjihad fisabilillah. Ya. Jadi sesuai dengan yang bertanya. Ya. Maka ketika ada orang yang bertanya, apa hukum sholat berjamaah? Kita bisa menjawab dengan hukum pendapat para ulama yang mengatakan fardu ain. Ya, fardu ain, bukan sunnah muakkadah atau fardu kifayah. Kenapa? Karena mungkin kita melihat dia agak lalai dalam sholat berjamaah. Ini barangkali yang kita bahas pada siang hari ini. Mudah-mudahan bisa difahami, ya, pembahasan tentang syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Kita renungkan lagi, silahkan direnungkan lagi arti daripada syahadat anna Muhammadar Rasulullah dan juga konsekuensi yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Kemudian berkenaan dengan rukun Islam yang lain, juga termasuk hukum, ya, orang yang meninggalkan salah satu dari rukun Islam. Ada dua kondisi yang menolak dan sombong, ada kondisi yang dia meninggalkannya karena lalai, karena dia bermalas-malasan. Maka kita harus merasa kasihan kepada orang yang melalaikan dari melaksanakan sholat, ya, karena hukumannya paling minimal saja seperti itu, ya. Minimal adalah seperti itu. Kemudian kita juga pahami lagi, silakan diingat-ingat pengertian iman, bahwa iman adalah perkataan dan perbuatan, ya. Iman dalam pengertian yang ta'rifnya itu bukan iman itu membenarkan, ya, secara bahasa ya iman tasdik, ya, membenarkan, tapi pengertian lengkapnya iman itu adalah perkataan dan perbuatan, ya. Perkataan dan
perbuatan. Sehingga kalau perkataan dan perbuatan, maka ada kewajiban yang harus dilakukan, dan juga ada iman yang bertambah dan berkurang, dan juga kondisi keimanan masing-masing orang berbeda-beda, tergantung bagaimana dia melaksanakan perkataan dan juga perbuatan yang merupakan bagian daripada cabang-cabang keimanan, ya. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan majelis. Subhanallah bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.